nama saya Anissa Humaira dengan NPM 25130340009. Di sini adalah hasil peta lempeng tektonik dunia yang sudah saya gambar dan sudah saya warnai, serta sudah saya tandai masing-masing lempeng beda-beda warnanya di sini. Di sini saya akan menjelaskan apa saja profil masing-masing dari lempeng yang sudah ada di peta lempeng tersebut ini, lalu fenomena apa yang terjadi pada batas-batas lempeng ini, serta arah pergerakannya, apakah itu konvergen, divergen, ataupun transform. Nah, yang pertama di sini ada lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia itu profilnya meliputi sebagian besar benua Eropa dan Asia. Lempeng ini tuh bergerak lambat dan berinteraksi dengan hampir semua lempeng besar lainnya. Nah, lempeng Eurasia sendiri itu arah pergerakannya adalah konvergen dengan lempeng India, di mana dia menghasilkan fenomena gunung api, gempa, dan pegunungan Himalaya. Lalu selanjutnya setelah bergerak konvergen ke arah lempeng India, lempeng Eurasia pun bergerak divergen ke arah lempeng Amerika Utara. Sehingga arah pergerakan divergen tersebut menghasilkan fenomena seperti pematang laut, kerak baru, dan samudra baru. Nah, yang kedua ada lempeng Amerika Utara, yang warna coklat ini. Lempeng Amerika Utara ini sendiri, itu profilnya adalah dia mencakup benua Amerika Utara, Greenland, dan sebagian wilayah Siberia. Lempeng ini tuh bergerak ke arah barat dan bertemu dengan lempeng Pasifik di sepanjang patahan San Andreas. Nah, lempeng Amerika Utara ini sendiri, dia tuh bergerak transform atau saling berpapasan dengan lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik yang ada di sini. Nah, dia bergerak transform. Lalu dari pergerakan tersebut menghasilkan gempa. Nah, Amerika Utara ini juga dia itu bergerak divergen dengan lempeng Eurasia. Nih guys, divergen itu adalah saling menjauh, yang dimana hal tersebut menghasilkan pematang Atlantik, lava, dan kerak baru. Nah, selanjutnya ada lempeng Amerika Selatan yang warnanya ungu pink-pink ini. Nah, lempeng Amerika Selatan ini adalah lempeng yang meliputi seluruh benua Amerika Selatan dan bagian barat Samudra Atlantik Selatan. Nah, lempeng Amerika Selatan ini, dia itu arah pergerakannya konvergen dengan lempeng Nazca. Ini ya guys, konvergen atau saling mendekat dengan lempeng Nazca. Di mana fenomena tersebut itu menghasilkan pegunungan Andes dan gempa. Lalu Amerika Selatan juga arah pergerakannya itu bergerak divergen dengan lempeng Afrika. Dengan lempeng Afrika yang di sebelahnya ini bergerak saling menjauh atau divergen, yang menghasilkan fenomena pematang laut, lava, dan kerak baru. Nah, di sini ada lempeng Afrika. Profil dari lempeng Afrika sendiri yaitu dia mencakup seluruh benua Afrika serta sebagian dasar samudra di sekitarnya. Nah, lempeng Afrika sendiri ini dia itu divergen dengan lempeng Amerika Selatan ini, bergerak saling menjauh. Lalu hal tersebut menghasilkan fenomena sama seperti tadi, yaitu pematang laut, lava, samudra baru gitu. Lalu lempeng Afrika ini juga dia itu divergen dengan lempeng Antartika yang ada di bawahnya ini guys. Nah, dia bergerak menjauh juga dengan lempeng Antartika yang warna biru ini. Dia bergerak divergen dengan lempeng Antartika sehingga menghasilkan fenomena pematang laut, kerak baru, lava, dan samudra baru. Selanjutnya ada lempeng Australia yang meliputi benua Australia dan samudra di sekelilingnya. Nah, lempeng Australia ini dia itu bergerak divergen ke arah lempeng Antartika ini yang warna biru. Lempeng Antartika dia bergerak divergen atau saling menjauh yang menghasilkan fenomena pematang samudra. Nah, selanjutnya di sini ada lempeng Antartika yang warnanya biru-biru laut ini. Lempeng Antartika ini profilnya adalah lempeng raksasa yang mencakup benua Antartika dan wilayah samudra di sekelilingnya. Nah, lempeng Antartika sendiri itu dia itu bergerak divergen atau menjauh dengan seluruh lempeng di sekitarnya. Contohnya itu dengan lempeng Pasifik, dia bergerak divergen nih, saling menjauh dengan lempeng Pasifik. Lalu dengan lempeng Afrika nih, dia bergerak divergen juga atau saling menjauh. Lalu selanjutnya dengan lempeng Australia nih, yang tadi guys, dia bergerak divergen juga, saling menjauh dengan lempeng Australia. Sehingga fenomena tersebut itu menghasilkan kerak baru. Nah, lempeng Pasifik ini adalah lempeng terbesar di dunia atau lempeng yang sangat aktif karena dia itu dikelilingi oleh cincin api atau ring of fire, di mana lempeng Pasifik ini tuh arah pergerakannya adalah konvergen dengan Amerika Utara, dengan lempeng Amerika Utara ini atau saling berdekatan. Juga dengan lempeng Australia dia juga konvergen, saling berdekatan.
Lalu ada arah pergerakan transform dengan Amerika Utara atau saling berpapasan, lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara. Lalu ada arah pergerakan divergen juga dengan lempeng Nazca, lalu dengan lempeng Antartika. Dia bergerak divergen atau saling menjauh. Sehingga kalau pergerakan konvergen tadi ini dengan lempeng Australia dan lempeng Amerika Utara itu menghasilkan cincin api. Kalau bergerak transform atau saling berpapasan, itu dia menghasilkan gempa Pasifik. Kalau bergerak divergen dengan lempeng Nazca juga lempeng Antartika ini, dia menghasilkan pemekaran samudra. Selanjutnya ada lempeng India. Profilnya itu adalah dia itu merupakan bagian dari benua raksasa Gondwana dulunya, di mana lempeng ini tuh bergerak sangat cepat ke arah utara sehingga menabrak lempeng Eurasia yang mengakibatkan terbentuknya pegunungan Himalaya. Nah, lempeng Hindia ini lihat dia bergerak konvergen ke arah lempeng Eurasia atau saling berdekatan. Lalu dia bergerak divergen dengan lempeng Afrika. Nah, fenomena yang terjadi akibat adanya pergerakan konvergen dengan lempeng Eurasia itu adalah pematang laut, lava baru, kerak baru gitu. Nah, kalau karena arah pergerakan divergen itu menghasilkan fenomena gempa. Nah, yang warna kuning ini ada lempeng Arabia. Profil dari lempeng Arabia sendiri adalah sebagian besar terdiri dari jazirah Arab. Lempeng ini tuh bergerak menjauh dari lempeng Afrika. Ini dia bergerak divergen dengan lempeng Afrika, sehingga pergerakan tersebut menghasilkan fenomena seperti lava, pematang laut. Nah, yang paling kecil ini ada lempeng Karabia. Profil dari lempeng Karabia sendiri itu dia terletak di bawah laut Karabia dan Amerika Tengah. Nah, lempeng Karabia ini bergerak konvergen atau saling mendekat dengan lempeng Kokosa. Lempeng Karabia bergerak konvergen saling mendekat dengan lempeng Kokosa ini, guys. Lempeng Kokosa ini yang warna biru ini, sehingga menghasilkan fenomena seperti gempa bumi yang kuat, balung laut, atau bisa jadi pegunungan lipatan gitu kalau bergerak konvergen. Nah, di sini ada lempeng Kokosa. Lempeng Kokosa ini sendiri adalah lempeng Samudra Muda di lepas pantai Amerika Tengah. Di mana lempeng Kokosa sendiri ini bergerak konvergen dengan lempeng Karibia dan bergerak divergen dengan lempeng Nazca. Sehingga jika bergerak konvergen ke arah lempeng Karibia itu menghasilkan pegunungan lipatan, gunung api, atau gempa bumi yang kuat. Sebaliknya jika bergerak arah divergen lempeng Nazca, dia bisa menghasilkan pematang tengah samudra atau lembah yang retak gitu, atau lava. Nah, di sini ada lempeng Nazca yang warna biru ini. Profil dari lempeng Nazca itu adalah dia lempeng samudra di Pasifik Timur yang menunjam ke bawah lempeng Amerika Selatan. Nah, arah pergerakan dari lempeng Nazca ini di sini banyak banget. Dia divergen ke arah lempeng Pasifik, lalu konvergen ke arah lempeng Amerika Selatan atau saling mendekat. Divergen itu saling menjauh dengan lempeng Pasifik. Lalu dia juga divergen dengan lempeng Kokosa ini. Nah, kalau pergerakan konvergen ini dia itu menghasilkan fenomena seperti gempa bumi yang kuat, lalu pegunungan lipatan. Kalau divergen dia bisa menghasilkan pematang laut, lava, atau kerak yang baru. Nah, selanjutnya di sini ada lempeng Filipino. Lempeng Filipino ini atau Filipina, dia itu sebuah lempeng samudra di sebelah timur Filipina yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh zona subduksi, termasuk Palu Mariana yang merupakan titik terdalam di bumi. Di sini lempeng Filipina ini arah pergerakannya adalah konvergen atau saling mendekat dengan lempeng Eurasia sehingga menghasilkan fenomena gempa bumi, gunung api yang kuat. Nah, selanjutnya ada lempeng Juan de Fuca. Ini yang kecil ini, yang warna biru. Lempeng Juan de Fuca ini adalah lempeng samudra kecil yang tersisa di lepas pantai Pasifik barat laut Amerika Serikat dan Kanada. Nah, meskipun kecil, subduksinya itu menciptakan rantai gunung api aktif seperti gunung St. Helens. Nah, lempeng Juan de Fuca ini bergerak ke arah konvergen dengan lempeng Amerika Utara yang menghasilkan fenomena gunung api dan gempa. Nah, yang terakhir adalah lempeng Scotia. Lempeng Scotia ini adalah lempeng kecil yang terletak di antara lempeng Amerika Selatan dan Antartika. Lempeng Scotia ini arah pergerakannya itu transform atau saling berpapasan dengan lempeng Amerika Selatan, sehingga mereka menghasilkan fenomena seperti gempa bumi tektonik gitu. Nah, inilah hasil akhir dari penjelasan saya mengenai profil lempeng tektonik dunia yang telah saya jabarkan secara satu persatu di sini.
lalu penjelasan mengenai fenomena yang terjadi pada batas-batas lempeng, serta arah pergerakannya mengenai divergen, konvergen, dan transform. Di sini dapat disimpulkan kita dapat memahami bagaimana arah pergerakan yang berbeda dari setiap batas-batas lempeng, di mana ada yang saling berdekatan yaitu konvergen, saling berjauhan atau tidak mendekat yaitu divergen, dan transform yang artinya saling berpapasan. Lalu kita juga dapat mengetahui fenomena apa yang dapat terjadi jika masing-masing lempeng itu saling bertabrakan begitu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.